khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya ini bukan hanya bisnis polisi, tapi juga bisnis para ulama dan para kiai. Kita tahu bahwa dunia ini ruksah bukan karena banyak penjahat, tapi karena diamnya orang-orang yang beriman. Artinya kita semua yang punya keimanan harus berdakwah, menyampaikan bukan hanya dengan cara ceramah, tausiah, tetapi bagaimana seorang religiusnya tukang beca, religiusnya anak-anak milenial itu akan berbeda. Religiusnya tukang bulu tangkis dan lain sebagainya kan berbeda. Bagaimana ketika bulu tangkis tetap tidak meninggalkan sholat, bagaimana ketika ngojek tetap tidak meninggalkan sholat. Inilah cara ini yang harus kita tingkatkan. Maka hari ini kita akan bahas ya bersama bagaimana cara semuanya bisa mendukung terhadap tagline-nya Ibu Kapolres, yaitu Bager ya, bermanfaat untuk masyarakat, amanah, gerak cepat, etis, bulat, dan religius. Jadi bagaimana kita semua menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linas. Bagaimana kita menjadi manusia yang beramanah? Karena itu لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما. Kemarin mungkin udah familiar kan, kita nyatakan, deklarasikan sudah tidak akan berbuat lagi. Sudah, kamu bubar aja, ngapain kamu masih eksis begini. Ada ekstisi, briges, non-reker, GBR. Setelah deklarasi malamnya kok mancing-mancing, malam berulang. Kejadian di Sitangnya ya Pak ya, pengerusakan kaca di sebuah rumah dan penganiayaan. Itu sama-sama geng motor. Briges satu yang dianiaya itu briges, yang pelakunya ya saling ini ya. Mereka karena pengaruh medsos, mereka saling menantang, saling menyindir, akhirnya saling bentrok. Nah, kami akhirnya melakukan tindakan tegas. Padahal di siang harinya kita udah bilang tuh, kalau kegiatan kalian ternyata membahayakan nyawa orang lain, kami tidak akan ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Tembak ke depan, gak ada salah saya. Kalau kalian membahayakan nyawa orang lain atau nyawa petugas, karena mereka berulah ya terkata kita realisasikan apa yang kita omongkan. Alhamdulillah beberapa kejadian kasus-kasus berandalan motor, pelakunya semuanya tertangkap. Nah, kita miris melihat kejadian ini. Kita analisa kenapa sih kejadian ini sering kali terjadi di Sukabumi, khususnya di Jawa Barat pada umumnya. Jadi tidak hanya di Sukabumi Pak, yang motor itu, berandalan motor itu di Jawa Barat. Bupati Sukabumi ada, Cianjur ada, tempat lain juga ada. Tapi kami fokus di Sukabumi karena saya bertugas di Sukabumi. Beberapa pengungkapan yang kami lakukan, alhamdulillah, semua pelakunya tertangkap yang tadi saya sampaikan, dan kita analisa, oh ternyata mereka ini dari rata-rata dari keluarga yang nggak punya. Ada yang orang juga setiap minggu itu 2 kali ya. Kalau dulu 2 kali ya Pak Ustadz ya, sekarang sekali nih, atau Ustadz jujur nih. Kayaknya udah males-males Ustadz jujur. Paper Kamtipmas itu mengajak ibu-ibu di majelis taklim itu untuk ngawasi anak-anaknya. Jadi bukan siskamling ibu-ibu ikut, tapi siskamlingin anaknya. Nah, dari Kamtipmas yang aktif jaga jarak.
Nanti semuanya dapat ya. Bikin komunitas. Awalnya sebagian dari kita dari BMT, sebagian mereka sendiri gitu. Itu jual beli HP, Pak. COD katanya, saya kurang paham juga. COD itu apa? Cash on delivery kalau nggak salah. Jadi mereka disibukkan dengan transaksi COD. Insya Allah untuk RW 04 di Masjid Ad-Da'wah tidak ada anak yang mabuk-mabukan, tidak ada misalnya. Kita jamin kalau di RW 04 karena mereka aktif berusaha, termasuk sudah jahil. Ibu Kapolres sebenarnya mau datang katanya karena Satgas kita itu katanya jadi percontohan kalau tidak salah, tapi belum ada waktu. Dan yang terakhir, pengajian diberdayakan. Pengajian untuk remaja masjid kita rutinan lakukan, bingonan istilahnya, bingonan berjalan, termasuk kemarin kita mengadakan acara mengundang klub-klub motor, walaupun sebagian datang, sebagian tidak datang. Karena saya mantan klub motor, Pak. Saya mungkin motor yang baik ya. Saya senior di Sukabumi Tiger Club. Nomor registrasi saya 023. Saya sama Kang Olan, Pak Asep itu satu angkatan. Pak Bambang sekarang. Kang Olan masih ya? Masih, Pak. Kemudian saya pindah ke Bima, di Bima pun mendirikan klub motor. Saya ketua umum Bima Tiger Club. Jadi ketika kita berbicara dengan klub motor, kita sudah paham. Nyambung ya? Ya. Sebenarnya mereka baik, Pak, cuma tinggal mengarahkan. Solidaritas di geng motor itu tinggi sebenarnya. Nah, solidaritas itu kalau dibelokkan itu yang berbahaya. Satu lempar batu semua itu aja sebenarnya kalau klub motor. Ini luar biasa, tepuk tangan. Demikian, Pak. Luar biasa ini. Oh, terakhir, kemarin kita mengadakan pengajian mengundang klub motor, ada 200 yang datang menghadirkan Habib Ahmad Al-Kaf dari Majelis Rasulullah SAW. Alhamdulillah acaranya sukses. Oleh Habib diberikan pemaparan bahwa kita hidup ini sementara di dunia segala macam. Alhamdulillah sukses. Insya Allah kita agendakan mungkin tiap bulan, mohon doanya. Demikian pada kali ini, mohon maaf sekali lagi kabar dengan para kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4. Yang pertama, mohon izin tadi yang pertama. Ya, Satgas. Saya suka mengulang kepada peserta yang lain karena ini best practice. Yang pertama adalah harus ada kesepakatan warga bahwa itu adalah masalah bersama. Kemudian membentuk Satgas. Ya, Satgasnya ada yang ditunjuk penanggung jawabnya. Karena kita sendiri punya keterbatasan. Yang kedua, sosialisasi di masjid. Bukan cuma melibatkan para pengurus DKM, tapi semua yang di situ. Ya, termasuk efektivitas pengajian ibu-ibu. Bukan cuma bapak-bapak. Karena kenapa? Ada hal yang lebih dekat dengan ibu-ibu, Pak Kiai, dengan anak-anak adalah ibunya biasa. Yang ketiga, ekonomi korporat. Memberdayakan ekonomi. Yang keempat, remaja masjid yang mereka kebetulan. Wah, sudah betul. Beliau pensiunan geng motor juga gitu. Sama dengan saya. Tapi kan geng motor ada kategorinya juga. Ada yang memang saya mengatakan bukan geng motor tapi klub motor. Ada yang mereka klub motornya itu bagus ya, yang tadi Tiger Club, ada juga yang Ninja 250 itu. Mereka nggak mau kalau mereka melakukan pelanggaran aja satu orang itu hukumannya buat mereka luar biasa, Pak. Dikeluarkan dari komunitas, wah udah nggak bisa bergabung lagi, berat sekali. Tapi ada yang klub motor yang menjadi saat ini menjadi berandalan bermotor. Itu yang disebut kriminalitas berandalan bermotor. Itu yang menjadi masalah bersama. Ini 4 langkah ini mudah-mudahan bisa menjadi aspirasi buat kita semua. Andai saja semua masjid, semua pesantren memiliki program seperti ini sangat bagus. Ya silakan punya program yang mirip atau seperti itu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkabihatu bibi hormat Ibu Kapolres, Bapak Wakapolres, Bapak Kasat, Dinas beserta jajaran, Bapak Profesor Asep ini, oke,
kedua dari Kapolres Polresta Sukabumi mulia mantan nasi tapi rezekina Amin. dimuliakan derajatna Amin. istiqomah kalau ada Kapolres Amin. kemudian ditambahi istrinya Amin. kalian dibelarkan hati Kenanya nyebat istrina kan hijin teh istri-istrina gitu kan. akur pas abi kiswa abi nemakeun wasta asli Ibun Rama Asep Mulyadi Hasbi panggilan di panggung Aang Abi Abi di pondok pesantren Darul Hasbi Selabintana Palasari diubarkan tadi penginten bebrayi yang mengenai pengenalan sosialisasi santri ataupun warga remaja kumacarana Abi ngarintis pesantren Darul Hasbi dikawin kapungkur zaman Bapak Kapolres Pak Witno. Palasari Abi terkenal dengan kampung Teksaran yang alhamdulillah pertengahan terus berjalan jual beli ayeuna di antawisna endog bebek sareng pemberdayaan penginten jual ayam kampung KPH. Kadiuna perdagangan di atas sayur mayur hasil pertanian di sana kawasan. Sebagai pengepul alit-alitan. Mong abdi ngabulas dari nama hayang narosna ka ibu kata nabi ka bapak tapi perwakilan ka bapak jadi pamitan atau bapak Kiai Jujun abdi memang sababar hiji sok kasunggingan di antawisna geng motor termasuk pamitan klub motor anu sok ngiring pamitan di itu baksos mong abdi teh sok aya rada miris pak rada mirisna bukan menyimpang miris nate diantara geng motor ataupun klub motor ataupun bahasa kasar Sunda sama merenang anu gabungan dari eta teh sok dibutuhkeun mana nalika ku orang-orang lain pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, bahkan wakil wali kota. Abdi teh sok rada miris nate eta. Rumah jelma teu diceuk dibangkitkeun ku pamimpin butuh tenaga jadi kita guna itu diceuk. Abdi mah sakieu rek menta. Pun tadi mampungan saudara lamun arek ditutup supaya kabeh bahkan esana keluarkeun. Aya istilah tema kegiatan deui umpama lamun kampanye bupati, wakil bupati, wali kota pemilihan ngaranna begitu. Lantaran nu gorengan karena kiai. Akhirnya Kang Yuda maksana ataupun guru orang sadaya mantan geng motor tapi kepungkur disebutkan aku teh Ustaz Peter kepungkur tapi dia mantan alhamdulillah aku mah teh kawas-kawa ada mah teu laku gitu nah abi mundurna dari geng motor suka gitu ya namanya orang geng motor lah ada pamajikan asli di bawah iman ada pamajikan sampuran di bawah padahal tadi kawan-kawan yang hari dibuatkan karena hiji maupun pengintan kayak dicatat pengintan Pak Kiai Pak Haji alaihissalam gitu jangan Nabi Musa gitu Nabi Isa komo Nabi Ujian dugikeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semua di Madinah itu menjadi muslim Yahudi Nasrani itu ada begitu pula paman beliau sendiri pun ya tidak sampai yang menyatakan kalimat syahadat. Hal ini diuraikan dalam tafsir innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah ujian saja bagi kita. Apakah kita akan di pihak yang mengajak atau di pihak yang diam-diam saja. Jadi ketika melihat reaksi adanya satu fenomena kejahatan geng motor, kejahatan geng motor tidak. Usapa bayar motor, motor mau ayo geng motor. Namun bagelan mah dalain geng motor, benernya ada cahaya motor oke geng motor, geng kuda gitu kan. Tapi itu akan senantiasa ada. Jadi yang saya ingat adalah bagaimana tugas pendaki dalam mengatasi geng motor yang diingat adalah ya tugas tokoh agama lah. Tokoh agama itu harus satu ambil. Jadi kalaupun kejahatan tidak hilang di muka bumi ini sampai yaumil kiamat, itu adalah sebuah realitas karena kehidupan ini adalah
Coba lihat luakum ayyukum asal ajam. Jadi jangan pernah bermimpi menjadi seorang ustaz asal ngarubah dunia menjadi Islam kabeh. Kanjeng Nabi itu nyaman gitu. Rasul juga tidak dicontohkan seperti itu. Jadi ulah kagetan lah gitu. Ulah kagetan. Tapi kudu istiqomah dan lain-lain. Ini adalah yang jadi peran utama adalah orang tua. Orang tua itu harus menjadi contoh. Ada di dalam dan di luar yang menentukan anak ini. Kalau di dalam, ya orang tua itu harus menjadi uswatun hasanah. Pernah tidak bapak-bapak menjadi imam untuk anak istri? Khusus sholat di rumah, pernah tidak? Pernah tidak bapak-bapak, ibu-ibu mengecek anak sudah berapa surat hafal? Saya laksanakan itu. Ayo izin bapak, kalau surat menghafal. Anak saya Pak tadi disampaikan oleh Pak, ternyata bisa. Saya contohin. Bu, bapak jadi polisi, bapak jadi komandan, keluar di pesantren. Bapak berangkat jadi polisi jadi pesantren. Walaupun memang pesantrennya pada saat itu tidak ada pesantren modern kayak sekarang. Kegiatannya apa? Ya dari ngaji sampai pagi lagi ngaji. Ini sama-sama dengan bapak seperti itu kegiatannya. Saya sampaikan, bapak itu bangun pagi sholat subuh. Setelah sholat subuh ngaji lagi. Sampai jam 6 istirahat, jam 10 dibangunin lagi terus ngaji lagi. Setelah sholat zuhur ngaji lagi. Setelah sholat zuhur saya suruh ngajar madrasah ibtidaiyah. Setelah asar masuk maghrib ngaji lagi sampai isya. Isya istirahat. Jam 11 malam bangun sampai jam subuh saya nggak tidur lagi. Saya dikasih wiridan, ingat aja ini wirid. Kamu Senin Kamis ya, Senin Kamis. Sampai sekarang memang tertanam. Insya Allah hari ini pun saya masih puasa Senin Kamis. Bukan tidak ingin dipuji, karena ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا